Ada satu kisah dalam kitab Mawaizul Usfuriyah, itu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang hamba yang selama hidupnya tidak pernah berbuat baik. Selama hidupnya tidak ada satupun kebaikannya. Semua kejahatan. Membunuh orang, mencuri, merampok, judi, ganggu istrinya orang. Semua kejahatan dia lakukan. Nah, ini orang waktu meninggal, Pak. Apa yang terjadi? Karena ini orang jahat, tidak ada kebaikannya di masyarakat. Kepala kampung waktu itu memerintahkan supaya jenazahnya dibuang ke tong sampah. Karena tidak ada yang mau urusi, tidak ada sumbangan kebaikannya. Apa yang terjadi? Akhirnya kepala kampung memutuskan kalau begitu ini jenazah tidak usah kita urus, kita lemparkan aja ke tong sampah. Nabi Musa alaihissalam pada saat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang sama Nabi Musa, "Ya Musa, kau ke kampung itu. Di sana ada hamba yang paling aku cintai dan aku sayangi, dibuang orang kampung jenazahnya ke tong sampah. Kau ke kampung itu, ambil itu jenazah, urus jenazahnya. Mandikan dia, kafani dia, salatkan dia, dan kuburkan dia dengan layak. Kenapa? Kata Allah, itulah hamba yang paling aku sayangi dan cintai." Datanglah Nabi Musa ke kampung itu, ketemu kepala kampung. Nabi Musa tanya sama Pak kepala kampung, "Pak, katanya saya dengar di sini ada jenazah yang dibuang ke tong sampah." Bilangnya, "Ada, Pak." "Siapa itu orang?" "Wah, itu orang nggak ada kebaikannya. Orang jahat. Selama hidup di kampung ini tidak ada satu kebaikan pun yang dilakukan untuk masyarakat di sini. Sehingga orang kampung marah dibuang jenazahnya ke tong sampah." Apa yang dilakukan Nabi Musa? Komplain kemudian kepada Allah. Nabi Musa bilang, "Ya Allah, pantas orang kampung buang jenazah itu ke tong sampah, ya Allah. Ternyata togenggesan apalaka. Ternyata orang jahat." Allah bilang apa? "Sampaikan kepada orang kampung Musa, siapapun di antara mereka yang mau membantu kau mengurusi jenazahnya, akan aku ampuni dosa-dosanya." Akhirnya Nabi Musa ambillah itu jenazah, dimandikan, dikafankan dengan baik, kemudian disolatkan dan dikuburkan dengan layak. Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kira-kira apa kelebihannya ini hamba yang kau cintai ini, ya Allah, sehingga engkau sayangi? Nah, ini hamba sangat jahat, tidak ada kebaikannya. Apa kelebihannya Allah sehingga engkau sayang dan engkau cintai?" Allah bilang, ada 3 hal yang membuat aku mencintai dan aku sayangi hambaku yang jahat. Apa itu? Yang pertama kata Allah, ini orang dia tahu dirinya jahat. Karena sekarang itu Pak, banyak orang jahat tidak tahu dirinya kalau jahat. Nah, ini orang dia tahu dirinya jahat. Nah, buktinya dia tahu dirinya jahat ketika ada orang yang bertamu sama dia. Ada 2 orang misalnya, satu orang jahat, satu orang baik. Ini orang pasti selalu mendahulukan orang yang baik ini. Orang jahat dimundi dia belakangan. Para togengge ditahu. Sama-sama jadi orang jahat. Itu yang pertama kelebihannya. Kemudian yang kedua kata Allah, ini orang ada doanya yang aku suka, kata Allah. Dia selalu berdoa kepada saya. Apa kata dia? Dia selalu bilang kepada Allah, "Ya Allah, mengaku ya Allah, saya ini hambamu yang jahat. Ya Allah, aku akui saya selalu melaksanakan apa yang engkau larang, dan aku tinggalkan apa yang engkau perintahkan kepada aku. Tapi ketahuilah Allah, semua itu aku lakukan karena lemahnya imanku kepadamu. Semua itu aku laksanakan kenapa? Karena mudahnya imanku ikut godaannya setan dan iblis. Kalau seandainya karena lemahnya imanku ini ya Allah," kata ini orang jahat, "engkau masukkan aku ke neraka, maka yang paling berbahagia dalam hal ini adalah musuhmu, iblis laknatullah alaih. Yang paling senang dalam hal ini adalah iblis, para setan yang mampu menggoda dan menghasut saya ya Allah. Tapi sekiranya karena lemahnya imanku ini, kemudian aku berbuat jahat kepadamu ya Allah, lalu engkau masukkan aku ke dalam surga, maka yang paling sakit hati dalam hal ini adalah iblis laknatullah alaih. Kenapa? Kecewa, tidak tercapai maksudnya untuk menjebloskan aku ke neraka-Mu ya Allah. Allah bilang, ini doa yang aku suka, kata Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketiga, kata Allah, kelebihannya orang jahat ini,
dia tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada hadis mengatakan, Rasulullah bersabda, orang yang jahat, orang yang banyak dosanya, tapi tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, itu lebih dekat kepada Allah daripada orang yang banyak amal ibadahnya, tapi selalu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi ragu dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Kenapa? Intinya adalah dosa-dosa yang kita lakukan ini, kita harus yakin bahwa senantiasa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.